Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film kali ini dibintangi oleh mega bintang Tamil dengan alur ceritanya yang menarik, aksinya yang energik, mampu membuat nona-nona cantik melirik sikapnya yang patriotik. Dialah Thalapathy Vijay. Film ini berjudul Vile, garapan sutradara Prabu Deva yang dirilis pada tahun 2009. Film Vile mengisahkan tentang seorang pembunuh profesional dalam menyusup dan menumpas geng mafia kriminal demi membalas dendam atas kematian ayahnya yang dituduh sebagai pengkhianat negara. Bagaimanakah kisahnya? Sebelum masuk lebih jauh ke alur ceritanya, inilah beberapa tokoh yang berperan penting dalam film Vile. Pugal adalah seorang pembunuh profesional yang memiliki misi hidup untuk memburu dan membalas dendam pada para pelaku pembunuh yang mencoreng nama baik ayahnya. Janavi adalah kekasih Pugal. Jidi adalah ayah Janavi. Shan adalah kolega ayah Janavi. Dan Yosep adalah paman Pugal, sekaligus polisi yang membantu kelancaran aksi balas dendam Pugal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah rangkuman alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan suasana briefing anggota di ruang kepolisian dalam misi rahasia penangkapan seorang gembong penyelundupan senjata internasional bernama Raka. Kepada Yosep, pimpinan kepolisian menyerahkan misi tersebut untuk menyergapnya di pelabuhan Tuticorin, Tamil Nadu. Mengetahui ini adalah misi yang ditunggu-tunggu oleh keponakannya, Yosep mengirimkan email pada Pugal mengenai informasi tentang Raka. Hari itu, tepat saat perayaan Dilwali, Pugal pun beraksi. Dengan cara menyelam, Pugal sampai di tepi dermaga Tuticorin tanpa sepengetahuan para anggota polisi yang saat itu telah memantau sekitar pelabuhan Tamil Nadu. Pugal diam-diam datang membungkam Raka dan memberitahu bahwa ia telah dikepung. Raka pun mengikuti Pugal. Sempat terjadi aksi pengejaran di sana dalam upaya penyelamatan tersebut. Hingga Pugal dan Raka masuk ke dalam kontainer dan keluar menggunakan jet ski. Pengejaran masih berlanjut di atas air. Terjadi aksi baku tembak antara Pugal dan petugas, hingga nyaris saja jet ski mereka menabrak kapal di depannya. Pugal menenggelamkan jet skinya dan menyelam bersama Raka. Mereka pun terhindar dari petugas dan selamat dari kecelakaan. Namun, saat Raka ingin menembak Pugal dan kehabisan peluru, Pugal melumpuhkan Raka dengan baling-baling jet ski. Dan segera melapor pada Joseph bahwa operasinya berhasil. Saat itu, kepolisian Tamil Nadu kehilangan target operasinya. Tak ada satupun saksi mata yang dapat membantu pelacakan mereka. Kemudian, scene beralih pada sebuah desa di mana Pugal hendak menghadiri pernikahan Jyoti, putri seorang petugas pajak atas perintah Joseph untuk mewakilinya. Tak sengaja, ia bertemu Janavi, teman calon pengantin wanita tersebut, dan langsung jatuh hati padanya. Segala upaya telah Pugal lakukan untuk memenangkan hati Janavi, termasuk berpura-pura pingsan di sungai hingga Janavi memberikan nafas buatan. Namun, ketika menyadari Pugal hanya ingin mengambil kesempatan darinya, kemudian Janavi mengirim preman lokal untuk menghajar Pugal. Meski yang terjadi Pugal mengalahkan mereka, di depan Janavi dengan bantuan Jyoti, Pugal berpura-pura kesakitan dan meriang setelah dikeroyok para preman suruhannya. Janavi menjadi iba pada Pugal, kemudian minta maaf. Pugal yang telah menghafal dialog dalam drama televisi yang telah ditontonnya mempraktekkan hal tersebut pada Janavi dan mengiba kesakitan di sekujur tubuhnya. Karena merasa bersalah, akhirnya Janavi pun mengoleskan balsam di dada Pugal. Esoknya, Janavi marah mengetahui bahwa Pugal hanya berakting semata. Di hari pernikahan putri petugas pajak tersebut, tiba-tiba datang beberapa preman lokal yang mengacau di sana. Lalu, Janavi pun meminta tolong pada Pugal untuk membantu melawan mereka. Saat itu, Jyoti hendak dibawa para preman, dan dengan segera Pugal menghentikan aksi mereka dengan cara kekerasan, hingga mereka berlari tunggang langgang. Petugas pajak dan keluarganya pun berterima kasih pada Pugal. Selesai acara pernikahan, Pugal mendengar kabar bahwa Janavi telah kembali ke Chennai. Scene pun berpindah ke kediaman Janavi, di mana segala yang ia lihat terlintas bayangan Pugal. Dari televisi, surat kabar, hingga saat memejamkan mata sekalipun, Pugal telah membayangi hidup Janavi. Ternyata itu termasuk intrik Pugal untuk memenangkan hati Janavi dengan cara mengubah saluran televisi
serta surat kabar dengan gambarnya. Janavi pun menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Pugal. Dan saat itu Pugal menelpon Janavi. Janavi pun senang bukan main, dan ia mengajak Pugal untuk bertemu. Siang itu Janavi dan Pugal bertemu di sebuah pantai dan Janavi bermaksud untuk mengungkapkan perasaannya pada Pugal. Namun, Pugal justru membuat Janavi cemburu dengan menceritakan rencana pernikahannya dengan gadis pilihan keluarganya. Hal itu membuat Janavi kesal dan mengajak Pugal untuk minum. Dalam kondisi mabuk dan disaksikan para pengunjung lain, Janavi berceloteh pada Pugal karena tidak menyadari perasaannya yang telah jatuh cinta pada Pugal. Malam itu Pugal memberikan laporan pada Joseph bahwa ia telah berhasil membuat Janavi jatuh cinta dan bertanya langkah selanjutnya. Ternyata Janavi masuk dalam target Pugal sebagai umpan untuk memburu para pembunuh dan pemfitnah ayahnya. Esoknya Janavi menjemput Pugal. Saat melihat pasangan yang baru menikah, Pugal bertanya pada Janavi kapan mereka akan menikah. Lalu Janavi menjawab bahwa pertama-tama mereka harus mendapat restu ayahnya dulu. Pugal pun mengiyakan. Scene beralih pada sebuah pegunungan salju. Di sana, Shan menunggu JD yang baru mendarat dengan helinya. Saat itu, JD hendak membunuh Shan karena menduga Shan telah membunuh Raka. Namun Shan berhasil membuktikan pada JD bahwa ia tidak membunuh Raka. Lalu mereka pun segera berbaikan dan berniat mencari pembunuh Raka. Saat perjalanan pulang, Janavi menelpon ayahnya, JD, bahwa ia ingin menemui ayahnya. JD sudah menebak bahwa Janavi ingin memperkenalkan teman prianya. JD pun memberikan izin. Janavi membawa Pugal menemui ayahnya di Bern, Swiss. Ayah Janavi adalah seorang pengusaha kaya penyelundup senjata. Setiba di sana, anak buah JD memeriksa keamanan mereka berdua, dan mereka pun lolos pemeriksaan. Janavi memperkenalkan Pugal pada ayahnya. Kemudian JD meminta waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Pugal. JD memperingatkan Pugal untuk pergi dari kehidupan Janavi. Namun tiba-tiba Pugal membuka ikat pinggang pedangnya dan menodongkan pada leher JD. Seketika JD asli muncul dari belakang. Ternyata di hadapan Pugal adalah anak buah JD yang menyamar. Dengan sombongnya JD bertanya kualifikasi Pugal sehingga berani menikahi Janavi. Dengan tenang Pugal menjawab bahwa ia adalah alumni Oxford University dengan gelar master di bidang teknik kimia. Selain itu, dia juga menjawab bahwa JD adalah seorang penyelundup senjata dan dirinya seorang pembunuh profesional. Bahkan, Pugal mengaku bahwa dialah yang membunuh Raka. Akhirnya, JD pun mengakui kualifikasi Pugal. Setelah itu, Pugal mengirim laporan pada Joseph dan menanyakan langkah selanjutnya. Joseph meminta Pugal datang ke hotel China Gate. Di sana, Pugal bertemu Max, anak buah Shan dan antek-anteknya. Pugal sengaja membuat keributan hingga anak buah Shan menggiringnya menuju markas senjata api yang mereka selundupkan. Di sana mereka kembali terlibat baku hantam. Seperti biasa, Pugal memenangkan pertarungan. Mendengar antek-anteknya dikalahkan, Shan pun turun tangan meminta anak buahnya menyelidiki tentang pria yang memukuli mereka. Anak buah Shan mendatangi rumah Pugal saat Pugal tidak di rumah. Dan tanpa sengaja mereka menerima pesan bahwa hari itu ibu Pugal tiba di bandara. Bergegas mereka menuju bandara bersama Shan lengkap dengan para sniper. Berkali-kali bidikan sniper Shan gagal karena kondisi bandara yang ramai dengan lalu lalang pengunjung. Hingga saat tepat bidikan, betapa terkejutnya Shan bahwa ibu Pugal adalah mantan istrinya. Seketika, Shan pun mengarahkan bidikan ke atas. Kisah pun flashback. Saat sedang mengandung, istri Shan memergoki suaminya telah menerima banyak uang hasil menjual selundupan senjata api. Padahal, Shan saat itu adalah seorang perwira angkatan darat. Hal itu menyebabkan istrinya memilih menjadi janda daripada hidup sebagai seorang istri pengkhianat. Ketika itu, Shan meminta rujuk dengan istrinya, namun ditolak. Tapi Pugal sebagai seorang anak menerima kembali ayahnya. Shan pun terharu setelah 20 tahun tidak pernah berjumpa dengan anaknya. Kemudian, Shan mengadakan pesta penyambutan Pugal, putranya. Pesta selebrasi tersebut juga dihadiri oleh Janavi dan JD.
Melihat Pugal telah mengenal JD dan dekat dengan Janavi, Shan berniat menikahkan mereka. Suatu hari, Shan mengajak Pugal mendatangi tempat rahasia ia menyimpan kaset Blu-ray yang berisi semua informasi tentang JD. Karena Pugal adalah pewaris tunggalnya, Shan mempercayainya. Shan pun berkata bahwa JD juga memegang Blu-ray bisnisnya. Setelah menikahi Janavi, Pugal harus mengambil Blu-ray di JD untuk menjadikan Shan orang nomor 1 di dunia. Dalam perjalanan pulang, di dalam helikopter, Shan merasa tenang dan lega karena ia memiliki pewaris untuk melanjutkan bisnisnya. Dengan begitu, ia bisa beristirahat. Lalu Pugal menjawab, ia akan membantu Shan istirahat permanen. Belum sempat terkejut dengan pernyataan tersebut, Pugal membuat Shan kehilangan kendali helikopternya. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka. Sebelum akhirnya helikopter Shan menabrak sebuah tebing dan terbakar. Pugal berhasil menyelamatkan diri. Beberapa saat setelahnya, Pugal mendatangi TKP. Di sana ia tampak terpukul atas kehilangan Shan. Lalu, Pugal menunjuk sebuah kacamata dan bertanya pada anak buah Shan yang di sana, kira-kira siapa pemilik kacamata tersebut. Mereka pun ingat bahwa itu kacamata milik JD. Padahal, Pugal lah yang meletakkan kacamata tersebut sesaat sebelum ia keluar helikopter. Pugal sukses mengadu domba anak buah Shan dengan JD. Kemudian Pugal berkata pada mereka bahwa Pugal punya rencana untuk membalas JD. Esoknya Pugal bertemu JD. JD memberikan selamat pada Pugal dan bertanya mengapa Pugal mau membunuh ayahnya untuk kesepakatan mereka. Kemudian Pugal mengakui bahwa Shan bukan ayahnya. Ia hanya meyakinkan mantan istri Shan bahwa Pugal adalah anak mereka yang hilang. Kemudian Pugal memberitahu bahwa kaset Blu-ray rahasia JD tersimpan di bank Swiss dan Pugal memberikan kode aksesnya. Setelah terakses, JD menanyakan langkah Pugal setelahnya dan Pugal berkata akan membunuhnya, kemudian membawa pasukannya datang. JD menganggap Pugal tidak serius berkata dan tersenyum menjabat tangan Pugal yang beranjak dari tempatnya. Ternyata JD mengirim video pengakuan Pugal pada anak buah Shan. Dan anak buah Shan pun marah telah ditipu oleh Pugal. Esoknya mereka mengirim Pugal di suatu tempat. Membiarkan Pugal turun seorang diri, kemudian mereka mengitari Pugal dengan mobil. Mereka siap membidikan senjata ke arah Pugal. Keringat dingin Pugal sudah mengucur. Namun tiba-tiba terjadi ledakan dari masing-masing mobil mereka. Setelah itu, Pugal menjumpai JD yang telah mengkhianati dan mengirim video pada anak buah Shan. Untungnya, Pugal telah lebih dulu mengerjai JD dengan meletakkan manisan sebagai ganti Blu-ray rahasia di bank Swiss. Blu-ray asli telah Pugal kirimkan pada Joseph. Saat itu, Joseph mendatangi Raka yang disekapnya. Namun, tiba-tiba Raka memukul Joseph dan menelpon JD. Lalu JD memerintahkan anak buahnya untuk membawa Pugal. Malam itu juga, Pugal dibawa menghadap JD yang meminta kembali Blu-ray rahasianya. Saat itu tak sengaja Janavi mendengar pernyataan Pugal bahwa ia seorang pembunuh profesional dan pernyataan-pernyataan lainnya. Seketika Janavi mendatangi rumah ibu Pugal dan menceritakan bahwa Pugal bukan anak kandungnya. Dan Pugal telah membunuh mantan suaminya. Namun pernyataan Santi lebih mengejutkan lagi, bahwa Santi telah mengetahui semuanya. Kemudian Santi menceritakan bagaimana ayah Pugal yang bernama Saravanan, seorang mayor patriotik, dibunuh oleh 3 rekan sejawatnya yang telah menjadi mafia penyelundupan senjata api. Saat operasi pegagalan transaksi penyelundupan senjata tersebut, Mayor Saravanan ditembak oleh 3 rekannya yang bekerja sama dengan para mafia. 3 orang tersebut tak lain adalah Raka, Shan, dan JD. Ketika masih menjabat sebagai perwira angkatan darat. Mereka bertiga pula lah yang mengarang cerita bahwa justru Saravanan yang selama ini bekerja sama dengan para mafia. Laporan ketiganya membuat atasan mereka percaya, kemudian melucuti gelar, lencana, serta penghormatan Saravanan. Bahkan penduduk desa diprovokasi supaya mengusir istri dan anak Saravanan dari desa mereka. Selain itu, kremasi untuk Saravanan pun dilarang, dan terakhir, jenazah Saravanan digulingkan hingga terjatuh dan tertutup pasir, karena siang itu terjadi badai. Tak hanya itu, JD juga mentato dahi istri Saravanan dengan tulisan istri pengkhianat. Karena tak ingin anaknya dicap sebagai anak pengkhianat, istri Saravanan menitipkan Pugal kecil kepada Santi.
Saat ini JD membawa Pugal ke India untuk mengambil Blu-ray rahasianya. Di tengah perjalanan, Raka dengan menyandra Joseph menghadang mobil JD dan Pugal. Namun pisau di tangan Raka tidak akan menggores leher Joseph karena di balik punggungnya Joseph menodongkan pistol ke Raka. Dengan sigap Joseph beraksi menghindar dari Raka dan Pugal menabrak Raka hingga tewas. Selanjutnya Pugal hanya membawa JD ke kuil tempat di mana ibunya diasingkan setelah JD mencoreng nama baik ayahnya. Di tempat itu, pembalasan dendam dan pembersihan nama Saravanan yang telah tercoreng dimulai. Tak lama kemudian, tiba anak buah JD bersama dengan Joseph yang sudah bersimbah darah. Lalu seseorang menembak Pugal dari belakang. Untuk beberapa menit, Pugal dilumpuhkan. JD dan anak buahnya mengubur Pugal lalu meninggalkannya. Kemudian ibu Pugal berteriak kepada dewa untuk mengembalikan anaknya. Seketika badai tertiup menyapu pasir yang mengubur Pugal. Pugal bangkit, menghabisi anak buah JD lalu melumpuhkan JD. Hingga penduduk desa tiba menyaksikan pengakuan JD dan membersihkan nama Saravanan, Pugal kemudian membunuh JD. Dengan kebenaran tersebut, akhirnya lencana, gelar, serta penghormatan Mayor Saravanan dikembalikan. Dan film pun selesai.